Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Rivaldi, ingin melaksanakan seleksi asisten petrologi Geosains Universitas Indonesia. Nah, jadi di sini outline saya adalah yang pertama igneous rock, lalu metamorphic rock, dan sedimentary rock. Yang pertama adalah igneous rock dengan pilihan batu satu. Nah, di sini saya mencirikan batuan tersebut dengan warna segar merah kehitaman dan warna lapuknya ini adalah merah keabuan yang saya tandai ini. Lalu komponen dasar ini fenokrisnya adalah 100% tanpa adanya massa dasar. Lalu tekstur kemasnya ini adalah equigranular karena mineral-mineral pada batuan ini memiliki ukuran yang tidak seragam. Sehingga alkali feldspar yang saya tunjukkan ini ada yang besar, lalu ada yang kecil, lalu biotit, magnetit, dan sebagainya. Ini ada yang besar dan ada yang kecil. Lalu ukuran kristalnya adalah vaneritik. Kenapa vaneritik? Karena ukuran-ukuran mineral ini masih bisa dilihat oleh mata telanjang, jadi tidak perlu bantuan mikroskop untuk melihatnya. Dan derajat kristalisasinya ini adalah holokristalin. Kenapa holokristalin? Karena mineral-mineral pada batuan ini seluruhnya adalah kristal tanpa adanya gelas. Lalu bentuk bentuk kristal mineral ini subhedral, tuanhedral, dan hipidiomorf karena bidang batas mineralnya ini kurang jelas karena bersentuhan dan bersinggungan dengan mineral lain. Komposisi komposisi indeks warna pada batuan ini adalah leukokratik karena mineral ini tersusun kurang dari 30% mineral mafik. Nah, selanjutnya akan saya bahas mineral mafiknya hanya berapa persen. Nah, di sini komposisi mineral, mineral utamanya yaitu alkali feldspar. Alkali feldspar ini dicirikan dengan mineral yang berwarna merah seperti ini. Lalu plagioklasnya tidak ada, saya tidak menemukan adanya plagioklas dan feldspatoid. Feldspatoid dan kuarsa ini eh, sudah jelas memang tidak bakal ada feldspatoid kalau ada kuarsa. Nah, kuarsa ini 15% karena kuarsa dan feldspatoid ini berbeda teknologi setting geologi kondisinya. Nah, magnetit ini 10%, dia itu yang berwarna putih keabuan seperti ini mengkilap. Lalu biotit dan hornblenda ini merupakan mineral mafik hanya 20% total jumlahnya. Lalu selanjutnya di sini adalah klasifikasinya. Nah, di sini langsung kita ke yang kristal-kristal ini bisa dilihat oleh mata telanjang naked eye. Lalu langsung saja ke sini dan ditemukan bahwa apakah mineral mafika di bawah 90 atau di atas 90%. Nah, namun mineral mafik yang pada batuan ini di bawah 90%, yaitu hanya sekitar 20% saja. Yaitu kita menggunakan klasifikasi QPF diagram coarse grain, yaitu eh, coarse grain level 7 QPF. Lalu selanjutnya di sini kita memakai klasifikasi KPF level 7 sudah saya normalisasi, yaitu kuarsa hanya sekitar 21,5% dan alkali feldspar itu hanya 78,5%. Nah, di sini ada garis kuarsa yang warna merah dan alkali feldspar yang berwarna biru. Jadi semakin jauh dari titik kuarsa ini, dia maka semakin sedikit pula persenan kuarsanya. Lalu semakin dekat dengan alkali feldspar ini, dia semakin banyak pula persenannya. Jadi di sini 80% alkali feldspar, jadi di sini 78,5 semakin jauh ya ke atas dikit. Lalu kuarsa di sini 20% jadi dinaikkan dikit jadi 21,5% dan didapat titik di sini yaitu dengan nama batuan alkali feldspar granit. Lalu next selanjutnya ada genesa dari alkali feldspar granit yang merupakan batuan felsik. Batuan granit ini menjadikan alkali feldspar sebagai mineral utamanya dan batuan ini biasanya terbentuk dari magma yang intrusif, yaitu secara plutonik di bawah permukaan bumi dan biasanya terbentuk di pegunungan yang terbentuk karena proses orogeni. Nah, magma-magma ini yang membentuk batuan ini biasanya kaya akan unsur-unsur alkali seperti natrium, kalium, dan kalsium. Dan kegunaan batuan ini sangat banyak, bisa untuk konstruksi bangunan, industri keramik, eh, industri elektronik, atau biasanya juga dipakai oleh para ahli geologi untuk mempelajari sejarah geologi bumi. Lalu selanjutnya lanjut ke metamorphic rock. Di sini saya memakai pilihan batu 4 dengan ciri-ciri warna segar hijau kemerahan tanpa adanya warna lapuk. Karena menurut saya sampel ini masih sangat segar, teksturnya ini non-foliasi granovels, lalu strukturnya ini adalah masif karena menurut saya tidak terlihat adanya habit atau pas jajaran yang menonjol.
Lalu komposisi mineralnya ini ada omfasit sebanyak 55%. Omfasit ini merupakan mineral yang berwarna hijau yang saya tandai seperti ini. Lalu garnet ini mineral yang berwarna merah seperti ini. Ini hanya sekitar 30% menurut interpretasi saya. Lalu kuarsa ini sebanyak 15% yang berwarna putih bening seperti ini. Dan selanjutnya kita memakai klasifikasi metamorphic rocks. Nah, di sini karena tidak ada protolit name, lalu mineral-mineralnya ini tidak ada yang lebih dari 75% mineral utamanya. Jadi kita langsung ke systematic textural name di mana di sini ada granovels, schist, dan gneiss. Kita langsung memakai yang granovels. Kenapa? Karena kita tidak melihat adanya persejajaran mineral pada batuan tersebut. Nah, di situ tidak terlihat adanya viscosity. Jadi kita langsung memakai root name granovels. Nah, di sini kita langsung naming metamorphic rocks. Kita lihat mineral prefix should increase in abundance as you read the name. Maksudnya adalah kita menamakan batuan ini berdasarkan diurutkan dari komposisi mineral yang paling sedikit. Jadi di sini kita namai awalnya dari kuarsa, lalu ke garnet, lalu ke omfasit, di mana nama batuan ini menjadi qualifier name-nya quartz, garnet, omfasit, hornfels. Namun kita tetap harus menggunakan specific name dari Kretz pada tahun 1983 ya. Di sini saya melihat adanya eh, yang sangat mendukung bahwa batuan ini adalah eklogit, yaitu garnet dan omfasit sebagai mineral utamanya. Nah, di sini ada garnet, omfasit, lalu ada quartz juga, dan teksturnya sangat mendukung, yaitu maybe schistose or granovelsik. Dan tadi sudah didapatkan bahwa tekstur dari batuan ini adalah granovelsik, karena tidak ada eh, tekstur-tekstur lain. Lalu selanjutnya didapatkan nama batuan jadinya eklogit, dan genesa eklogit ini merupakan batuan bertekstur granovels yang terbentuk dari batuan beku mafik yang terkena suhu dan tekanan yang sangat tinggi di zona subduksi. Suhunya rentang 400 sampai 800 derajat Celcius dan tekanannya itu hingga 2,4 gigapascal, serta biasanya itu terjadi pada kedalaman 40 sampai 80 km. Nah, selain di zona subduksi ini, biasanya dia terdapat terbentuk di zona ultradeep continental orogeny, di mana dua benua ini bertumbukan secara horizontal. Eklogit ini merupakan hasil terusan dari metamorf blueskis. Nah, kalau blueskis ini low temperature high pressure, nah eklogit ini dia sudah high pressure dan high temperature karena dekat dengan magma chamber juga dan berada tepat di zona subduksi dan penunjaman tekanannya itu tinggi. Lalu selanjutnya ini tuh biasanya digunakan eh, untuk penelitian. Nah, sedimentary rock selanjutnya pilihan batuan 7 dicirikan dengan warna segar putih kekuningan dan warna laku putih kecoklatan. Nah, ukuran butir grainnya ini medium sand karena sudah saya lihat di sini ada 1 cm. Lalu ukuran butir matriksnya ini very fine sealed karena bisa dilihat di sini pada thin sectionnya 1 mm segitu. Lalu roundness ini adalah rounded karena mungkin bentuk mineral butirannya itu dia sudah membulat karena proses transportasi yang menggerus pinggir-pinggir yang pecah-pecah. Lalu porositasnya ini adalah buruk karena eh, sudah cukup padat mineralnya, lalu spesifitinya high dan strukturnya itu masif karena tidak ada habit yang menonjol. Lalu komponen batuannya ini adalah grain supported dan komposisi mineral pada batuannya ini adalah kuarsa sebanyak 98% dan feldspar sebanyak 2%. Dan cara membedakan feldspar dengan kuarsa yaitu feldspar merupakan seperti kuarsa terlihat, namun dia itu mempunyai belahan dan kuarsa itu tidak punya belahan. Dan di sini dapat dilihat kuarsa yang berwarna biru, feldspar berwarna merah, dan litik berwarna coklat. Dan kita hanya memakai yang arenite karena kita hanya memiliki matriks di bawah 15%. Dan karena quartz paling banyak sebanyak 98%, kita taruh di dekat titik quartz di sini. Nah, dan dapat dilihat bahwa kita dapat quartz arenite. Lalu selanjutnya di sini genesanya adalah Quartzarenit merupakan sedimen klastik berbutir halus dan homogen, yaitu ukuran butirannya seragam. Quartzarenit biasanya ditemukan di daerah dengan kriteria
tertentu seperti iklim kering yang membuat pengikisan batuan induk sehingga butiran kuarsanya itu terkikis dan tertransportasi lalu terdeposisi di daerah yang relatif tenang. Ehm, dan jauh dari sumber butiran mineral mineral lain sehingga tidak tercampur. Contohnya di Great Basin Amerika Serikat dan lain-lain. Lalu selanjutnya kuarsa arenit ini sangat berguna di industri kaca, industri konstruksi, migas dan industri pengeboran. Nah, selanjutnya di sini ada referensi yang saya gunakan melalui jurnal-jurnal. Lalu di sini sudah selesai penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi